Selamat pagi untuk kita semua, Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Devriani Ewaldevria, kelas B semester 6. Permasalahan yang saya ambil di sini ialah identifikasi faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Rabasaherain, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Rabasaherain, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Yang kedua, bagaimana peran lingkungan keluarga dan sosial dalam mempengaruhi anak putus sekolah di Desa Rabasaherain, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka. Pendahuluan. Pendidikan memegang peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan usaha sebagai penunjang keberhasilan pembangunan bangsa, baik dari pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, mengatakan bahwa angka dropout siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dikhawatirkan akan bertambah. Seiring dengan krisis global yang terjadi saat ini, kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan tingkat kelulusan nasional tahun 2012, di mana angka kelulusan paling rendah di Indonesia. Beberapa faktor penyebab buruknya pendidikan di Indonesia, yakni yang pertama, tenaga guru yang kurang, jarak rumah dengan sekolah masih jauh, fasilitas perpustakaan kurang, dorongan orang tua bagi siswa untuk ke sekolah yang rendah, serta kemampuan daerah untuk membiayai sekolah agar bebas dari biaya pendidikan belum optimal. Beberapa faktor ini berpengaruh besar terhadap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus pada data yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini difokuskan pada dua faktor penyebab anak putus sekolah, yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu seperti motivasi belajar, dan faktor eksternal yang berasal dari luar, yakni ekonomi, budaya masyarakat, masalah keluarga, dan geografis. Pembahasan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Salah satu faktornya adalah motivasi diri. Rendahnya motivasi dari dalam diri anak itu untuk bersekolah merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi anak itu untuk putus sekolah. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan, sehingga siswa termotivasi untuk tetap bersekolah. Apabila siswa memiliki kesadaran akan hal pendidikan tinggi, maka semakin tinggi pula motivasi yang untuk bersekolah dan belajar. Namun sebaliknya, jika tingkat kesadaran akan hal pendidikan itu rendah, maka motivasi untuk bersekolah dan belajar akan menjadi rendah. Tidak adanya rasa tanggung jawab atas apa yang harus dilakukan, dan pada akhirnya anak itu tidak akan melanjutkan pendidikannya. Selain itu, putus sekolah yang dialami oleh generasi saat ini bukan hanya kesalahan dari setiap anak itu sendiri, tetapi kesalahan itu juga datang dari orang tua dan lembaga pendidikan yang seharusnya selalu membantu memberikan dorongan dan motivasi kepada setiap generasi muda yang selalu dirasuki oleh rasa malas, sehingga anak yang putus sekolah merasa dibutuhkan agar termotivasi untuk bersekolah. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab yang terjadinya anak putus sekolah. Faktor tersebut berasal dari luar anak itu, seperti keterbatasan ekonomi orang tua, lingkungan, sosial, dan budaya, masalah keluarga, serta faktor geografis. Yang pertama, keterbatasan ekonomi keluarga. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari,
sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan dengan baik dan bahkan anak membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari. Misalnya, anak membantu orang tua ke sawah karena dianggap meringankan beban orang tua. Anak diajak ikut orang tua ke tempat kerja yang jauh dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama. Ekonomi keluarga sangatlah penting bagi pendidikan anak, di mana zaman sekarang biaya pendidikan sangatlah mahal. Sehingga untuk mendapatkan pendidikan harus membutuhkan biaya yang mahal. Hasil observasi menyatakan bahwa anak putus sekolah disebabkan karena kurangnya biaya pendidikan akan mempengaruhi anak untuk melanjutkan sekolah. Dari hasil observasi tersebut ditemukan bahwa terjadinya anak putus sekolah disebabkan oleh kurangnya biaya pendidikan, sehingga anak memilih putus sekolah dan membantu orang tua untuk bekerja mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini sangat disayangkan karena anak yang memiliki niat untuk bersekolah terpaksa memilih untuk berhenti karena biaya pendidikan yang kurang memadai. B. Faktor geografis. Distribusi lokasi sangat berpengaruh kemungkinan anak putus sekolah. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi serta jarak jauh antara rumah dengan sekolah yang jauh. Sehingga penting motivasi dan dukungan dari orang tua terhadap anak sangat dibutuhkan karena sebagai semangat atau dorongan terhadap seorang anak dalam melakukan tanggung jawab. Penutup. Kesimpulan, faktor penyebab siswa putus sekolah di Desa Rapasaherang, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka didominasi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri seperti rasa malas, dan yang kedua faktor eksternal seperti faktor geografis atau jarak tempuh. Selain dari sifat malas juga dikarenakan anak tidak tahu membaca dan menulis. Selain itu juga didukung oleh faktor eksternal yaitu ekonomi dari orang tua yang mengalami putus sekolah karena berada pada keadaan ekonomi yang lemah. Sarannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Melaka nampaknya harus lebih menindaklanjuti adanya fenomena siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas yang putus sekolah. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Melaka ini dengan cara melakukan pemantauan rutin kepada setiap sekolah yang terdeteksi siswa yang keluar dari sekolah atau siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Bagi orang tua yang bersangkutan nampaknya harus lebih memperhatikan anak tersebut dengan memberikan perhatian lebih, terutama dalam hal pendidikan dengan cara selalu memberikan motivasi belajar setiap harinya, agar siswa juga bisa bersemangat untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan. Bagi masyarakat, khususnya ketua RT atau RW sekitar tempat tinggal siswa yang bersangkutan, seharusnya bisa melakukan pendataan kepada warganya yang putus sekolah di berbagai tingkatan, serta mengambil tindakan untuk siswa-siswi yang mengalami putus sekolah tersebut. Demikian presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.